Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 2 minggu ini kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus yang 9. Pertama sekali, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, sama dengan marifat atau mimpi. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, kesembuhan. Yang kelima, mujizat. Yang keenam, bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kesembilan, menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan meneruskan pelajaran bagaimana Roh Kudus. Ada 9 karunia-karunia Roh Kudus untuk alat dalam pelayanan dalam jemaat, dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang pertama kemarin kita sudah pelajari karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua sudah juga kita pelajari karunia berkata-kata dengan pengetahuan, sama dengan marifat atau mimpi. Jadi Tuhan berbicara melalui marifat dan mimpi juga. Kemudian sekarang yang ketiga, kita akan masuk di dalam karunia iman. Itu yang ketiga sesuai dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh atau Roh Kudus yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi yang ketiga, karunia iman. Menurut firman Tuhan, bahwa sesungguhnya barang siapa yang percaya, yang beriman, akan diselamatkan. Kata firman Allah dalam Markus pasal 16 ayat 16. Jadi dalam karunia ini pun ada karunia khusus. Di antara 9 karunia itu karunia iman. Kalau iman biasa, iman umum, semua orang kita Kristen beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang dimaksud dalam karunia-karunia Roh Kudus ini adalah dalam pelayanan, di dalam satu jemaat atau dalam satu gereja, atau maupun dalam pribadi. Betapa penting karunia iman ini. Kita melihat contoh di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Di sana ada seorang perwira. Dia bukan orang Israel, dia tentara, perwira. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata kepada Yesus dengan iman, "Guru, hambaku sakit. Kalau perlu, kalau boleh, datanglah guru ke rumahku untuk menyembuhkan." Yesus menjawab, "Aku mau datang." Tapi tiba-tiba iman perwira ini naik lagi, yaitu termasuk karunia iman. Sehingga dia berkata dengan karunia iman, "Guru, tidak usah datang ke rumahku. Ucapkanlah sepatah kata. Karena aku seorang perwira. Kalau aku berkata kepada prajurit anak buahku, pergi, dia akan pergi. Buatlah ini, dia akan buat. Demikian juga aku kepada pimpinanku, kepada jenderal. Kalau pimpinanku jenderal berkata, laksanakan tugas ini, saya akan laksanakan." Jadi cukuplah guru hanya memperkatakan sepatah kata, maka saya percaya itu akan terjadi. Maka Yesus berkata, "Belum pernah aku lihat di antara umat Israel iman seperti iman perwira ini." Luar biasa. Jadi sama dengan kita, saudaraku. Apa kata firman Allah? Hendaklah karunia iman itu ada pada kita seperti perwira, sehingga firman itu hidup
kita imankan, kita yakini, jangan bimbang, jangan dirubah-rubah. Kita bayar harga, kita yakin, cepat atau lama, pasti karunia iman itu terlaksana. Kalau bukan terlaksana, tidak terjawab, itu namanya bukan karunia iman. Sebab itu, sebagai contoh pertama, perwira, maka Yesus memuji imannya, jadilah menurut perkataanmu, jadilah menurut imanmu. Maka perwira itu pulang, dan dia bertanya, jam berapa sembuh anak ini? Dan orang di situ berkata, menjawab, kira-kira siang jam 12. Maka tepat kira-kira siang jam 12, Yesus berbicara kepada perwira itu. Dan itulah karunia iman, sembuhlah hambanya. Yang kedua, contoh, yaitu Nabi Elia. Pada waktu zaman Elia, bagaimana bangsa Israel hidup di dalam dosa. Karena raja waktu itu, raja Israel adalah Raja Ahab yang jahat dengan istrinya Isabel. Sehingga nabi-nabi Tuhan yang tadinya benar, maka jadi sesat karena disuap oleh Raja Ahab. Maka tinggal seorang diri Elia. Tapi Elia tidak mau bimbang, Elia tidak mau lemah, Elia tidak mau goyah. Kenapa? Karena dia sangat yakin Tuhannya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya nenek moyangnya, hidup dan berkuasa. Biarpun dia seorang diri, tetapi dia selalu merasakan karunia iman. Contoh, dalam Yakobus pasal 5 berkata ayat 17-18, kalau Elia berdoa, jangan turun hujan 3,5 tahun, maka hujan benar-benar tidak turun 3,5 tahun. Kenapa sampai dia berdoa begitu? Karena bangsa waktu itu banyak penyembah berhala, banyak yang berdosa, banyak yang murtad, banyak yang tidak percaya lagi kepada Allahnya Israel. Jadi Elia menunjukkan Allahnya yang hidup itu, biarpun dia seorang diri, tapi Tuhan selalu mengadakan mujizatnya, yaitu dengan iman, karunia iman yang hidup. Kalau dia berdoa, turun hujan, maka hujan pun turun. Banyak lagi contoh-contoh tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Kita melihat satu lagi, yaitu seorang janda di dalam Lukas 18 ayat 1-8, di mana seorang janda datang kepada hakim yang jahat, yang fasik. Dia berkata, Pak Hakim, bantu persoalan saya, bantu masalah saya. Hanya Pak Hakim yang bisa membantu saya. Hakim ini hakim yang jahat. Dia tidak percaya kepada Tuhan, Tuhannya Israel. Dia tidak percaya kepada pimpinan negara, apakah itu raja atau presiden atau kaisar. Tapi dia ada hak seperti independen, seperti hakim yang kita lihat. Hak menentukan dalam pengadilan mati dan hidup, bebas atau tidak bebas. Sehingga janda ini, dia tahu hakim itu jahat, tapi janda ini dengan iman, dengan karunia iman, dia datang terus. Pak Hakim, bantu saya, diusir. Besok datang lagi, Pak Hakim, bantu saya, diusir. Terus menerus. Karena karunia iman tidak berubah-ubah doanya. Kalau satu, ya itulah terus. Kalau A terus. Jadi sebab itu, karunia iman yang ada kepada janda ini, karena dia terus menerus datang kepada hakim yang jahat, maka hakim yang jahat bisa berubah. Maka hakim yang jahat berkata, kalau aku tidak takut kepada Tuhan, tidak kenal Tuhan, dan tidak takut kepada pemimpin negara, tetapi aku kalah kepada seorang janda, kalau terus menerus datang dia, aku malu dilihat oleh orang lain. Maka berubahlah hakim yang jahat ini jadi baik, sehingga janda ini menerima pertolongan, jawaban dari hakim yang jahat, dari berubah. Demikian juga kita kepada Tuhan, kita hakim yang baik. Kalau kita berdoa terus menerus, siang malam, dengan karunia iman, pasti doa kita didengar Tuhan. Jangan khawatir, jangan bimbang, tapi terus menerus yakin. Kata Tuhan Yesus dalam Markus pasal 11 ayat 23-24,
yakinlah, telah kamu terima. Ada kata-kata telah kamu terima. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bulu-bulu Yesus, kamu telah sembuh. Kenapa ada kata-kata telah? Apakah firman Allah mengajar kita bohong? Tidak. Karena Tuhan Yesus sudah membayar di kayu salib. Apa yang kita doakan? Penyakit supaya sembuh dengan karunia iman. Maka kita merasa telah, biarpun dalam perasaan daging belum. Tapi kita berbicara iman, kita berbicara roh, kita berbicara firman dengan pimpinan Roh Kudus. Maka jadilah apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan telah. Maka cepat atau lambat pasti iman kita berhasil. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya maka kita harus memperoleh karunia iman. Contoh terakhir, gereja kita ini, saya tanya bendahara, berapa uang kita? Hanya 2 juta. Kita berdoa dengan karunia iman. Kalau tambah uang kita ini, berapa pun tambahnya, apakah 1.000, apakah 1 juta atau berapa, kita mulai itu dengan iman. Maka tambahlah 5 juta, sehingga jadi 7 juta. Jadi 7 juta kita mulai pembangunan gereja ini. Betul, dengan karunia iman selesai. Tuhan kirim melalui macam-macam yang kita kenal, yang kita tidak kenal, sampai selesai gereja ini. Jadi karunia iman itu harus kita miliki. Jadi kita minta dari Tuhan dengan iman. Firman Allah itu hidup dengan pimpinan Roh Kudus, dan kita perkatakan firman. Apa yang ditabur maka kita akan tuai. Tuhan Yesus berkata, dari ucapanmu engkau dibenarkan, dari ucapanmu engkau salah. Jadi kita ucapkan, kita perkatakan, kita tabur firman dan firman. Kalau kita sakit, tabur firman kesembuhan. Kalau kita miskin, tabur Tuhan memberkati kita hidup berkelimpahan. Apa masalah persoalan kita? Kita tabur, karena sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lewat. Jadi sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita akan hidup dengan karunia iman, sehingga gereja yang kita layani atau jemaat di akhir zaman kita layani akan bertumbuh, akan maju, akan diberkati berkat rohani, berkat kesehatan, berkat jasmani, hidup yang kekal, bahagia selama-lamanya di surga, bahagia suami istri, bahagia bersama anak, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Amin.